Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Inilah kisahku. Pada tahun 97 di bulan Mei, aku masih ingat. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMA di salah satu SMA di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat itu aku masih kelas 1, menginjak caturulan ketiga yang merupakan masa penentuan kenaikan kelas. Minggu pertama di bulan Mei, ketika aku mengikuti olahraga lari di sekolah, aku merasakan hal yang aneh dengan kakiku. Waktu itu ada penilaian olahraga untuk mengisi rapot kenaikan kelas. Aku merasa lariku sudah sangat kencang, tetapi mengapa kakiku tak kunjung sampai finish? Bahkan teman-teman sudah melewatiku semuanya. Nafasku sesak dan tersengal-sengal. Ketika sampai di garis finish, aku pun tersungkur dan jatuh pingsan. Cukup lama aku tak sadarkan diri. Kata temanku, semua orang panik, termasuk guru olahragaku. Mereka panik karena sebelum tes olahraga itu, aku tidak mengeluh sakit atau apapun itu. Setelah siuman, aku merasakan seluruh badanku lemas, kaki kesemutan, bahkan ketika kulitku dicubit pun tidak berasa. Tulang bagian belakangku pun sakit luar biasa. Aku mengira mungkin aku hanya kecapean karena olahraga. Makanya aku mengabaikan saja rasa sakit itu. Di ruang UKS, unit kesehatan sekolah, aku ditunggui teman-teman perempuan, sedangkan teman-teman laki-laki menunggu di luar. Meskipun rasa lemah masih ada, aku berusaha bangun. Tiba-tiba aku kaget karena kakiku sulit digerakkan. Dengan tertatih, aku dibantu temanku berjalan dan diantar pulang. Sesampainya di rumah, bapak dan ibuku terkejut melihat kondisiku tersebut. Tetapi mereka merawatku dengan sabar. Setelah beberapa hari kemudian, keadaanku tidak semakin membaik, bahkan semakin parah. Aku lumpuh total. Kelemahan otot kurasakan merambat ke atas, mulai dari tungkai kaki hingga kepala. Tulang belakangku pun sakit sekali. Bahkan tenggorokan sakit dan susah menelan. Kepala terasa kesemutan, mulut menyong, dan mata berasa kabur. Beberapa waktu lamanya aku juga kena diare dan suhu badanku tidak stabil. Sebelum kejadian itu, sebenarnya bapakku dan kakakku laki-laki pernah mengalami gejala yang sama, tetapi mereka bisa sembuh. Bapakku pada saat itu mengalami kram kaki. Kakinya terasa keras dan berjalan pun berat meskipun sudah dipaksakan berjalan. Tetapi beliau bisa sembuh setelah minum obat pereda nyeri sendi. Sementara kakakku terkena penyakit ini ketika dia sedang mengikuti ujian praktek olahraga untuk menentukan kelulusan. Awalnya dia bisa berlari kencang mengelilingi area sekolah. Tetapi tiba-tiba kakinya terasa berat dan dia berhenti berlari dan hanya berjalan saja sampai ke garis akhir. Padahal tinggal beberapa putaran lagi.
Akhirnya dia menjadi orang terakhir yang mencapai garis finish dengan sisa kekuatan kaki yang ada. Jadi kisahku mirip dengan kejadian kakakku. Bedanya kakakku bisa sembuh. Belakangan aku menduga karena sistem imunnya lebih kuat daripada aku. Saat itu, meskipun sakit dan kakinya terasa lemah, kakakku masih semangat mengayuh sepedanya ke sekolah. Aku lihat sendiri, ketika turun dari sepeda, kakakku biasanya mencari pagar dulu untuk pegangan turun. Puji Tuhan, bapakku dan kakakku sembuh total dan kondisinya tidak separah aku. Kedua orang tuaku pun mengusahakan kesembuhanku dengan berobat jalan ke dokter umum dan meminum ramuan tradisional Jawa. Di sisi lain, mereka tidak pernah menunjukkan sedihnya kepadaku. Hari-hari berikutnya, kondisiku semakin parah sampai aku kesulitan berbicara. Akhirnya aku dibawa ke salah satu rumah sakit di kota Kediri. Aku sempat kritis pada saat itu karena agak terlambat dibawa ke rumah sakit. Keterlambatan itu bukan karena ada masalah, tetapi lebih karena kami orang awam yang tidak tahu penyakit apa yang aku alami. Pada waktu itu yang tahu hanya dokter saja tentang penyakit ini. Dan informasi tidak semudah sekarang dengan mencari dari internet atau sosial media. Sekedar informasi, selain bapak dan kakakku, masih ada beberapa orang lainnya di desaku yang mengalami penyakit sama. Tetapi mereka sembuh dengan sendirinya. Di samping itu, aku juga mengalami gangguan pernafasan sehingga harus cepat mendapat penanganan medis. Setelah menjalani serangkaian tes medis, tibalah saatnya Bapak dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Dokter meminta tanda tangan keluarga karena aku akan menjalani pengambilan cairan sumsum tulang belakang untuk mengetahui lebih spesifik lagi jenis penyakit syaraf apa yang aku derita. Dicurigai ada virus yang menyerang syaraf-syaraf dan pusatnya berada di tulang belakang. Bapak sebagai kepala keluarga dengan segala pertimbangan dan risikonya akhirnya menandatangani surat persetujuan tersebut karena memang tidak ada pilihan lain. Akhirnya setelah menjalani operasi itu, dokter pun memberikan penjelasannya. Aku divonis menderita penyakit langka bernama Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Penyakit ini menurut dokter terjadi karena sistem imunitas tubuh menyerang syaraf-syaraf tubuh itu sendiri. Jika imun tubuh tidak baik atau menurun, maka proses penyembuhannya akan lebih lama. Nah, biasanya penderita penyakit ini tidak menyadari bahwa jika penyakit ini tidak segera diobati, maka akan terjadi hal yang lebih buruk, yaitu kelumpuhan fisik. Sebenarnya banyak hal yang dijelaskan dokter, tetapi tidak semuanya aku pahami. 14 hari lamanya aku diopname.
aku jadi ingat wabah COVID-19 yang saat ini terjadi. Dikatakan bahwa masa inkubasi virus corona juga berlangsung 14 hari, sehingga orang dipaksa berada di rumah atau di karantina untuk mendeteksi seberapa parah kondisi seseorang. Aku pun tidak berani pulang lebih cepat dari rumah sakit, meskipun sudah merasa bosan karena menunggu 14 hari itu. Segala daya dan upaya telah dilakukan oleh orang tuaku untuk kesembuhanku. Kami sendiri bukanlah keluarga berduit yang mampu membiayai pengobatan yang mahal. Orang tuaku pun menjual barang-barang yang bisa dijual untuk membiayai pengobatanku. Kalau dilihat situasi sekarang, mungkin ada bantuan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS. Tetapi saat itu situasinya berbeda. Orang tuaku tidak pernah mengeluh di depanku. Meskipun belum sembuh total, tetapi aku sudah boleh pulang setelah melewati 14 hari. Tetapi pesan dokter, di rumah aku tetap harus menjalankan terapi, yaitu berjalan dan menulis, agar fisikku cepat pulih. Proses ini akan berjalan selama lebih kurang 4 bulan sampai berangsur pulih. Tetapi catatan dokter menyatakan bahwa suatu saat bisa saja penyakit ini kambuh lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Oleh karena itu, aku harus sabar dan setia menjalaninya. Beberapa waktu kemudian, berat badanku menurun drastis. Dengan sabar dan telaten, bapak ibuku mengajariku berjalan, menulis, dan berbicara. Terkadang aku menangis karena malu dan putus asa. Mengapa aku tidak segera pulih seperti yang lainnya? Seringkali bapak menggendongku di punggungnya dan diajak berjalan-jalan di sekitar rumah agar aku tidak bosan. Bapak bahkan sampai membuatkan kruk dari tongkat bekas alat pel yang dibuatnya sendiri dengan teliti, yang dibuat sedemikian rupa agar aku nyaman memakainya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Aku masih bisa mengikuti ujian kenaikan kelas meskipun harus dilakukan di rumah karena kondisiku belum pulih total. Maka tibalah saatnya pengambilan rapot. Bapak tampak gelisah sebelum berangkat mengambil rapot. Aku masih ingat siang itu, dengan tidak sabar aku menunggu bapak pulang dari sekolahku. Ketika beliau sampai di rumah, aku ingin segera mengambil rapot itu dari tangan bapak, tetapi beliau mencegahnya. Diusapnya kepalaku sambil berkata, "Bapak bangga sama kamu. Meskipun kamu sakit, tetapi semangatmu untuk belajar tetap ada. Apapun hasilnya nanti, terimalah dengan ikhlas dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Yakinlah akan ada rencana Tuhan yang lebih indah nantinya." Aku masih belum mengerti apa maksud Bapak. Untuk pertama kalinya, aku melihat mata bapakku berkaca-kaca. Bapak menyodorkan rapot kepadaku. Secepat kilat aku buka. Dan betapa terkejutnya aku melihat nilai-nilai rapotku. Aku menangis sejadi-jadinya. Hancur hatiku saat itu. Ketika membaca sebuah tulisan, tidak naik kelas. Aku malu.
Apa nanti kata orang kalau aku tidak naik kelas? Ibuku yang sedari tadi memandangku, berlari dan mendekapku dalam pelukannya. Untuk sesaat, aku terdiam dan bibirku bergetar. Kuusap air mataku dan memandang bapakku. Beliau tersenyum, meskipun aku tahu hatinya juga sedih. Aku berusaha menerima dengan ikhlas hasil tidak naik kelas itu dan menerima segala konsekuensinya, termasuk menanggung rasa malu. Tiba-tiba, satu persatu teman sekelasku muncul dari pintu rumahku. Aku terkejut sekaligus bahagia. Ternyata bapaklah yang mengajak mereka memberi kejutan dan memberi semangat kepadaku. Kata teman-teman, jangan sedih. Meskipun tidak satu kelas lagi, kita akan menemuimu setiap hari di kelas yang baru. Dan perkataan mereka itu memang benar-benar dilakukan. Setiap hari mereka bergantian datang ke kelasku untuk sekedar bercanda dan menghiburku. Aku malu keluar kelas karena berjalanku masih tertatih-tatih, seperti seorang anak kecil belajar berjalan. Bahkan aku harus berjalan sambil pegangan tembok sekolah dan dari satu bangku ke bangku yang lain ketika berpindah. Dukungan dari warga sekitar juga terus mengalir. Aku ingat Bapak pernah berkata, inilah wujud kebersamaan warga yang sejati. Pada saat itu, ada pesan juga dari Bapak Pendeta yang senantiasa menyemangatiku. Beliau mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Kata beliau, oleh sebab itu kamu harus bertekun di dalam doa, memohon kesembuhan. Dan setialah dalam menanti penggenapan janjinya. Jangan mundur sebelum janji itu digenapi. Sebab tiada yang mustahil di mata Tuhan. Demikianlah kisah ini aku sampaikan. Kelanjutan kisah ini tentang bagaimana aku menjalani hari-hariku dan masa penyembuhan sampai pada akhirnya aku mengalami mujizat Tuhan, bisa Anda saksikan di kisah nyata bagian kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.